Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Sunat dari kumpulan cerpen karya Pramudia Anantatur yang berjudul Cerita dari Blora. Sebagai anak kampung lainnya, kalau malam aku pun datang ke Langgar untuk mengaji. Tak ada kesenangan anak-anak yang begitu besar daripada mengaji. Untuk dapat mengaji, kami membayar 2,5 sen seminggu untuk membeli minyak pelita. Mengaji ini dimulai pada jam setengah 6 sore hingga jam 9 malam. Dan mengaji ini adalah kesempatan satu-satunya buat kami untuk menghindarkan diri dari kewajiban belajar malam. Mengaji menurut kami tidak lain daripada bercanda-canda, berahasia-rahasia, mempercakapkan masalah yang itu-itu saja, lalu mengganggu orang-orang yang bersembahyang maghrib dan isya sambil menunggu giliran kita untuk mengaji. Inilah dunia kami di waktu aku berumur 9 tahun. Aku ingin menjadi pemeluk agama Islam yang sejati. Sekalipun pada waktu itu rata-rata di antara kami belum disunati. Walaupun pekerjaan kami cuma mengganggu orang-orang yang sembahyang, meninggalkan pelajaran sekolah, beramai-ramai bersembahyang di masjid di tiap hari Jumat, walaupun tak sepatah kata pun aku mengerti apa yang kami doakan pada saat bersembahyang itu. Dan kami belum disunati. Tapi ya, kami pemeluk agama Islam sejati. Kemudian salah seorang dari kawan-kawan kami telah disunati. Peralatan besar telah diadakan. Dan dikala itu aku berpikir, betulkah aku orang Islam walau belum disunati? Dengan diam-diam hal itu terus kupikirkan. Aku harus jadi pemeluk agama Islam sejati. Tapi pikiranku itu aku pendam sendiri. Sudah menjadi kebiasaan di daerah kami, di kota kecil Blora, anak laki-laki disunati pada umur 8-13 tahun. Lalu pada suatu malam, ayah datang. Dari mana aku tidak tahu. Waktu itu, pelita-pelita rumah sudah dipadamkan dan tinggal satu itu saja yang berada di tengah-tengah rumah. Aku melihat ayah sedang dalam keadaan gembira. Dikala itu, aku sedang mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh ibuku. Lalu ayah datang dan berkata, "Nak, sudah beranikah engkau disunati?" Tanya ayah. Takutku bukan main saat mendengar tawaran ayah itu. Tapi kali ini, dengan melihat senyum ayah, ketakutanku hilang seketika. "Berani ayah?" kataku. "Apa yang kau sukai waktu disunat nanti? Kain atau sarung?" "Kain, ayah." Ayah pun tertawa puas. Nampak dalam cahaya pelita itu, giginya yang putih dan juga gusinya yang merah jambu. Itu susah betul aku untuk tidur. Kubayangkan kesakitan dipotong yang akan kuderita. Kubayangkan kain dan sandal yang mungkin dibeli untuk keperluan itu. Baju baru, ikat kepala, peci, tidak bersekolah, tamu-tamu yang banyak, dan juga hadiah-hadiah yang besar sekali kemungkinan yang akan kuterima kelak. Esokan harinya, riang betul aku untuk berangkat ke sekolah. Kaki-kaki yang biasanya enggan untuk dipakai berjalan, kini terasa ringan. Semua orang menatapku dengan tatapan yang tidak biasa aku terima sebelumnya. Dan guru-guru pun juga ikut memanjakanku dengan pandangannya. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi orang Islam yang betul-betul. Orang Islam yang sudah disunati. Dan inilah yang paling penting di atas segala-galanya. Aku berhak menempati surga seperti yang diajarkan oleh kiaiku. Sebelum tutup tahun pelajaran, ayah merencanakan sandiwara yang akan dimainkan oleh anak-anak sekolah itu sendiri. Dan sandiwara yang dimainkan ini akan diadakan pada tiap-tiap tahunnya dan memberikan kesempatan pada kawan-kawan yang miskin untuk bersama-sama menyunatkan anaknya. Tapi tak ada sambutan yang memuaskan dari penduduk kota kecil kami.
Orang-orang di tempat kami merasa malu bila anaknya sendiri disunatkan oleh orang lain. Jadi, untuk percobaan yang pertama, hanya ada 6 orang saja. Datanglah hari yang paling kami harap-harapkan. Malam itu sebelum disunati, aku mendapat hadiah sarung sutra dari nenek, sendal perlak dan baju baru dari ibu, cemara dari murid-murid perempuan, serta 8 buah buku kanak-kanak dalam bahasa Belanda yang diberikan oleh ayah. Hadiah-hadiah itu membuat kami lupa bahwa kami akan mengalami kesakitan pada keesokan harinya. Sunat termasuk dalam hari-hari besar di kampung kami, seperti juga halnya dengan hari kelahiran, hari perkawinan, hari kematian, dan juga hari raya. Kabar-kabar ini sangat cepat merambat ke seluruh kota. Bak dijalari penyakit, para tetangga yang dekat-dekat turut pula bangun pagi, berpakaian baru, dan berangkat ke sekolahan bersama-sama kami. Sekolahan telah dibangunkan gubuk tempat penyunatan, dan gubuk-gubuk itu didindingi dengan kelambu tule. Kami yang akan disunati duduk di barisan dekat dengan gubuk itu. Lama-kelamaan orang-orang tua yang menghadiri penyunatan itu makin membanyak. Akhirnya, Calak pun datang dengan membawa bungkusan sapu tangan yang berisi 3 buah pisau cukur. Lalu datanglah seorang orang tua dan berkata pada kami, "Jangan takut, tak sakit disunati. Rasanya cuma digigit semerah. Aku dulu tertawa saja disunati." Seorang demi seorang masuk ke dalam gubuk itu dan keluar lagi dengan pucatnya dan dengan jalannya yang tak betul lagi. Kemudian datanglah giliran yang sudah kutunggu-tunggu. Ya, aku akan disunat. "Bagaimana, Nak? Apa engkau merasa ada perubahan setelah disunati?" tanya ibu. "Aku senang sekali, Ibu," kataku. "Dan sudahkah engkau menjadi orang Islam sejati?" Ibu bertanya lagi. Aku merasa seperti kemarin dan kemarin dulu. Aku belum merasa menjadi orang Islam sejati. Ataukah barangkali sembahyangmu tidak lengkap? Lengkap, selalu lengkap, Ibu. Kakekmu dulu naik haji. Barangkali bila kamu naik haji, itu akan membawa perubahan padamu. Kalau begitu, harus kaya dulu ya, Bu? Iya, Nak. Harapanku pun hilang untuk menjadi orang Islam yang sejati. Aku insaf akan kemiskinan orang tuaku. Kami tak punya apa-apa untuk mampu naik haji. "Mengapa ayah tak naik haji, Bu?" tanyaku. "Karena ayahmu miskin, Nak. Walaupun keinginan menjadi kaya itu terus ada, tak pernah lagi percaya bahwa suatu kali aku bisa menjadi kaya. Sesudah sembuh, tak pernah lagi ada keinginan akan menjadi orang Islam yang sejati. Dorongan kemiskinan itu mematikan cita-citaku di pikiranku. Dan lama-kelamaan, aku pun menjadi anak seperti anak-anak kampung lainnya."